Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bimbel Juara Alfawan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar, bentuk limit X mendekati tak hingga fx. Sebelum kita lanjutkan materi ini, alangkah lebih baiknya klik dulu tombol subscribe, like, dan share materi ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin. Ada 3 cara untuk menyelesaikan persoalan atau soal yang ada dalam materi limit fungsi aljabar, bentuk limit X mendekati tak hingga fx. Yang pertama yaitu substitusi. Yang kedua adalah pembagian dengan pangkat tertinggi penyebut. Dan yang ketiga adalah perkalian sekawan. Selanjutnya nanti kita akan membahas satu-satu materi tersebut. Silahkan simak dan perhatikan, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, langsung saja ke cara yang pertama yaitu substitusi. Substitusi berarti memasukkan nilai limit. Karena kita belajar tentang limit X mendekati tak hingga, maka setiap X diganti dengan tak hingga. Sehingga hasil yang diperoleh biasanya tak hingga, minus tak hingga per tak hingga. Untuk hasil tak hingga per tak hingga harus diselesaikan dengan cara yang lain. Bisa dengan cara pembagian pangkat tertinggi dan perkalian sekawan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 2 ditambah X. Kita perhatikan soal berikut. Sudah sederhana bukan? Kalau sudah sederhana, maka tinggal kita substitusikan saja nilai X mendekati tak hingga. Maka setiap X diganti menjadi tak hingga. Sehingga limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat ditambah X menjadi 3 dikali tak hingga kuadrat ditambah tak hingga. Sehingga hasilnya adalah tak terhingga. Sebagai penegasan dalam jawaban, maka narasi berikut perlu kita buat. Maka nilai limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 2 ditambah X adalah tak hingga. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Silahkan diperhatikan baik-baik. Sudah sederhana bukan? Jika sudah sederhana, maka langsung saja kita substitusikan nilai X menjadi tak hingga, sehingga jawabannya menjadi 3 per tak hingga kuadrat dikurang 5, maka menjadi 3 per tak hingga, maka 3 per tak hingga adalah 0. Sebagai penegasan, maka perlu kita buat narasi berikut. Jadi, limit X mendekati tak hingga 3 per X kuadrat kurang 5 adalah 0. Oke teman-teman, langsung saja ke cara yang kedua, yaitu pembagian pangkat tertinggi penyebut. Jadi ada hal yang harus kita pahami, yaitu apabila hasilnya nanti konstanta per tak hingga, konstanta itu bisa angka apa saja, baik itu 1, 2, dan lain sebagainya. Apabila hasilnya konstanta per tak hingga, maka jawabannya adalah 0. Dan apabila hasilnya tak hingga per konstanta, maka hasilnya adalah tak hingga. Perlu diketahui teman-teman, apabila pembilang yang berada di atas dan penyebut yang berada di bawah
sama-sama memiliki variabel, baik itu variabel memiliki pangkat 1, 2, dan seterusnya, maka cara ini dapat dipakai atau digunakan. Ada syarat yang harus kita penuhi sebelum mengerjakan dengan cara ini, yaitu yang pertama, bentuk soal harus berbentuk pecahan. Kemudian yang kedua, hasil dari substitusi pecahan tersebut adalah tak hingga per tak hingga. Jadi apabila hasil dari substitusi adalah tak hingga per tak hingga, maka cara ini dapat digunakan. Namun, jika hasil substitusi adalah tak hingga per konstanta atau konstanta per tak hingga, maka cara ini tidak dapat digunakan. Agar kalian memahami materi ini, maka langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 ditambah 2X kurang 10 per 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Jadi sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan cara substitusi langsung ya. Cuma biar kita lebih paham lagi tentang pembagian pangkat tertinggi penyebut, maka kita kerjakan dengan cara ini. Selanjutnya kita cari pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Ya. Penyebut itu yang bawah, pembilang itu yang di atas. Ya. Sekali lagi, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Apa yang di bawah? Yaitu 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Jadi dari 2X kuadrat tambah 5X kurang 2, tengok pangkat yang paling tinggi apa? X kuadrat. Maka yang kita pakai adalah X kuadrat. Setelah kita menemukan pangkat tertinggi penyebut yaitu X kuadrat, maka setiap bilangan atau angka kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu X kuadrat, sehingga kita bisa membuat jawaban seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat dikurang 10 per X kuadrat dibagi 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat.
Nah, di sini kita harus mengeliminasi yang bisa dieliminasi. 4x pangkat 3 kita eliminasi dengan x kuadrat sehingga sisanya 4x. Sedangkan 2x dicoret dibagi dengan x kuadrat, maka sisanya adalah 2 per x. Sedangkan min 10 per x kuadrat tetap karena tidak ada yang dieliminasi. Begitu juga yang di bawah, 2x kuadrat dibagi x kuadrat sisanya 2, 5x dibagi x kuadrat sisanya 5 per x, sedangkan min 2 per x kuadrat tetap. Setelah kita eliminasi, maka langsung kita substitusikan x mendekati tak hingga, berarti setiap x diganti dengan tak hingga, sehingga hasilnya limit x mendekati tak hingga 4 dikali tak hingga ditambah 2 per tak hingga dikurang 10 per tak hingga kuadrat per 2 ditambah 5 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga kuadrat, sehingga limit x mendekati tak hingga yaitu 4 dikali tak hingga yaitu tak hingga ditambah 2 per tak hingga yaitu 0. Ya, ingat ya aturan yang pertama tadi ya, yang di atas. Setiap konstanta dibagi tak hingga adalah 0. Kemudian 10 per tak hingga kuadrat hasilnya 0 juga. Ya, ini 2 tetap 2. Kemudian 5 per tak hingga yaitu 0 ya, karena konstanta ya. 5 itu konstanta atau angka. Kemudian 2 per tak hingga yaitu 0. Sehingga limit x mendekati tak hingga sisanya itu tak hingga per 2, tak hingga per 2 yaitu tak hingga per konstanta. Untuk cara yang kedua ini ada cara cepat pengerjaan soal, apalagi untuk soal pilihan berganda, yaitu bentuk umum limit x mendekati tak hingga fx per gx pada penyelesaian dengan cara pembagian pangkat tertinggi penyebut. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, apabila pangkat tertinggi di fx sama dengan pangkat tertinggi di gx, maka hasil atau jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Kemudian poin yang kedua, apabila pangkat tertinggi di fx kurang dari pangkat tertinggi di gx, maka hasil jawabannya adalah 0. Sedangkan poin ketiga, apabila pangkat tertinggi fx lebih besar, dan itu lebih besar itu ya, dari pangkat tertinggi di gx, maka hasil jawabannya adalah kurang lebih tak hingga. Itu ya. Jadi untuk poin yang ketiga yang C itu lebih besar itu ya, bukan lebih kecil. Agar kita lebih memahami materi ini, maka kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soal untuk poin yang A, diperhatikan ya. Limit x mendekati tak hingga 5x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 2 per 2x pangkat 3 ditambah 2x. Ya. Nah, langsung saja kita perhatikan pangkat tertingginya. Yang di atas pangkat 3, yang di bawah juga pangkat 3. Yang lain abaikan saja, tinggal kita coret. Nah, sehingga jawabannya menjadi limit x mendekati tak hingga,
maka sisanya 5x pangkat 3 per 2x pangkat 3. Pangkatnya coret ya, sama-sama x pangkat 3 kita coret, maka sisanya adalah 5/2. Cukup mudah bukan? Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua untuk poin yang B. Ya, perhatikan ya dengan baik. Limit x mendekati tak hingga 7x pangkat 2 ditambah 5 per 8x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 1. Ya, perhatikan pangkat tertingginya lagi. Yang di atas 2, yang di bawah 3. Yang lain abaikan, coret. Iya, bagus. Nah, sekarang sisa jawabannya yaitu limit x mendekati tak hingga 7x kuadrat per 8x pangkat 3. Nah, sekarang kita coret dulu, kita sederhanakan lagi. Sehingga jawabannya menjadi limit x mendekati tak hingga 7/8x. Nah, karena sudah sederhana, kita substitusi, masukkan nilai tak hingganya. Maka sehingga jawabannya 7 per tak hingga, maka 7 per tak hingga apa tadi? Iya, coba. Yaitu 0. Iya, jangan lupa itu ya. Oke, cukup mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Limit x mendekati tak hingga 9x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 7 per 3x kuadrat ditambah 5. Ya, sama-sama kita cari pangkat tertinggi, yang di atas pangkat 3, yang di bawah pangkat 2, yang lain abaikan, kita coret. Sehingga sisa jawabannya adalah limit x mendekati tak hingga 9x pangkat 3 per 3x kuadrat. Kita sederhanakan, kita coret x-nya sehingga sisanya yaitu limit x mendekati tak hingga 9x per 3. Oke, sudah sederhanakan, maka kita substitusikan langsung. Kita masukkan nilai tak hingganya ke dalam x, sehingga 9 dikali tak hingga per 3, maka jawabannya tak hingga per 3. Iya, tak hingga per 3 adalah tak hingga. Oke teman-teman, selanjutnya cara yang ketiga yaitu perkalian sekawan. Ada syarat yang harus kita penuhi untuk memakai cara ini. Yang pertama yaitu soal harus berbentuk akar. Kemudian yang kedua, mencari perkalian sekawannya. Biar lebih paham, ini ada rumus di bawah ya. Apabila limit x mendekati tak hingga fx dikurang gx. Nah, ini kan bentuk akar nih. Kita cari dulu perkalian sekawannya, yaitu akar fx. Karena dia kurang soalnya, maka kita jadi tambah. Ya, tambah akar gx per akar fx ditambah akar gx. Nah, gitu ya, mencari perkalian sekawan. Agar kita lebih memahami, maka kita masuk ke contoh soal. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai hilang konsentrasi ya. Limit x mendekati tak hingga akar 2x tambah 6 dikurang akar 2x tambah 3. Perhatikan soalnya, sudah sama-sama akarnya kan? Iya, soalnya ada akarnya. Karena ada akar, maka kita selesaikan dengan cara mencari
perkalian sekawannya. Ayo coba kita pikir-pikir, apa kira-kira perkalian sekawan yang cocok? Ya, cara mencari perkalian sekawan itu gampang ya, tinggal kita tulis lagi angkanya, tapi tanda penghubungnya kalau dia tambah menjadi kurang, kalau dia kurang menjadi tambah. Ini dia. 2x tambah 6 karena di situ soalnya kurang, maka di sini jadi tambah. Ditambah 2x tambah 3 per 2x tambah 6 ditambah akar 2x tambah 3. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kalikan. Ya, cara mengalikannya seperti biasa ya. Yang depan, nah, yang depan dengan yang depan, yang depan dengan yang belakang. Oke, boleh paham, kita tulis dulu ya. Yang depan ya, 2x tambah 6 dikali akar 2x tambah 6, maka jawabannya 2x tambah 6 ya, akarnya hilang. Kemudian 2x tambah 6 dikali 2x tambah 3 ya, dengan 2x tambah 3 dikali 2x tambah 6, maka pasti hasilnya 0. Kemudian negatif 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3, hasilnya 2x tambah 3 ya, akarnya hilang. Karena kalau angkanya sama, akar dikali akar hasilnya angka tersebut. Nah, penyebutnya tetap ya, karena penyebutnya dikalikan dengan penyebut 1. Oke, selanjutnya kita sederhanakan penyelesaian berikut ya. Limit x mendekati tak hingga, yaitu ada tak hingganya. Nah, cuma lupa ditulis itu ya, ada tak hingga. Nah, 2x dikurang 2x habis, 6 dikurang 3 ya, maka pembilangnya 3. Kemudian di bawahnya tetap ya, penyebutnya tetap 2x tambah 6 ditambah 2x tambah 3 ya, akar 2x tambah 3. Nah, penyebutnya ini tetap. Kenapa? Karena penyebutnya di dalam akar berbeda angkanya ya. Ini 1 2x tambah 6, kemudian 1 2x tambah 3. Nah, kemudian ini kan belum sederhana nih. Nah, kita kalikan dengan 1 per akar x. Nah, dengan 1 per akar x supaya dia lebih sederhana lagi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ya, 3 dikali 1 per akar x, maka jadi 3 per akar x. Penyebutnya juga ya, limit x mendekati tak hingga ya, jangan lupa. Akar 2x ditambah 6 ya, dikalikan dengan 1 per akar x, maka jadi gabung dia jadi per akar x, kemudian ditambah akar 2x ditambah 3 per x ya. Kenapa x? Karena dia dikalikan dengan 1 per akar x. Sehingga karena ini sudah bisa kita sederhanakan ya. Nah, sudah bisa kita substitusi. Nah, setiap x diganti dengan tak terhingga, sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga 3 per akar tak hingga per akar 2 ya, karena x bagi x 1 jadi 2 sisanya, kemudian ditambah 6 per tak hingga ditambah 2 ditambah 3 per tak hingga, sehingga hasilnya menjadi 3 per 0. Kenapa? Karena akar tak hingga itu kan tak hingga, maka 3 per tak hingga itu 0 ya. Kemudian di bawah 2 ditambah 0 karena 6 per tak hingga ya, ditambah akar 2 ditambah 0 ya, maka 0 per akar 2 ditambah akar 2 akar 2, maka 0 per 2 akar 2 hasilnya adalah 0.
Sebagai penegasan kita tulis maka nilai limit X mendekati 2 akar 2X tambah 6 dikurang akar 2X tambah 3 adalah 0. Oke, sampai di sini semoga mengerti dan bermanfaat ya. Untuk mengasah kemampuan kalian, maka silahkan kerjakan soal berikut ini. Caranya gampang sama seperti contoh tadi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa di follow IG Tentor kita ya, @radichan, Facebooknya Rahmat Wahyudi dan Twitternya @yudewy.